Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Banjir darah di atas singgasana lurah, ditulis oleh Sweta Kartika. Kumitir 1992. Kesunyian pagi di desa Kumitir pecah oleh suara dengungan pengeras suara dari lapangan depan balai desa. Tak lama kemudian, terdengarlah suara lelaki yang dengan nada seraknya membuntuti. Tes, 1, 2, 3, dicoba. Bersama dengan datangnya gema suara itu, aktivitas di dalam rumahku segera dimulai. Keriuhan pun terbentuk. Beberapa orang wanita yang tadi berkumpul di dapur belakang nampak merjang air panas yang diperuntukkan untuk mandi bapak di ember besar itu. Kulihat kelopak-kelopak bunga aneka rupa mengapung, merebahkan harum yang memusingkan kepala, sejurus dengan asap yang mengepul. Tak lama kemudian, dalam balutan kain batik yang menutup bagian bawah tubuhnya, bapak dimandikan oleh orang pintar, kawan Pak Jasuni. Aku mengamati keabsurdan itu dari meja dapur. Tiada hentinya mulut ini merapal doa, menyusupkan agar kemusyrikan yang sedang kusaksikan itu tak mendatangkan mara bahaya. Tak lama setelahnya, menyusul ibu, lalu Mas Topan, bergantian membasuh badan mereka dengan air rendaman aneka kembang itu. Sejauh yang ku ketahui, baik ibu maupun Mas Topan sama-sama tak berhasil mengingat peristiwa semalam. Saat mereka berdua mandi bergantian, aku bergegas ke sumur di ujung halaman belakang yang dibagari oleh kandang ayam dan rumah kayu, memandikan tubuhku sendiri sebelum dipaksa mandi air kembang yang sama. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8, kami berkumpul di ruang tamu dalam kondisi rapi. Pak Jasuni membuka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Bapak Hakim, dan Bapak mantan Supardi yang saya hormati, persiapan sudah lengkap. Mari kita song-song kemenangan kubu Kentang. Insya Allah Kentang menang. Kentang menang. Gemuruh suara itu menandai langkah rombongan kami. Aku yang dipaksa berjalan di sebelah Mas Topan, tak berani memandang sekitar. Tepat ketika arus rombongan hendak masuk ke jalan desa, kulihat Pak Jasuni beserta Mbah Manten dan sekelompok orang memisahkan diri dari rombongan, menggandeng tangan bapak menempuh jalur lain tanpa diminta. Pak Rus yang berada di sebelahku mendekatkan wajahnya seraya berbisik, "Bapak harus masuk ke tempat coblosan lewat timur yuk, jangan khawatir." Aku mendengus. Perkara mistis apa lagi kali ini? Keramaian ternyata sudah menjelma, bahkan sebelum sampai di pintu masuk lapangan balai desa. Jalan menuju ke tempat pemungutan suara dipenuhi kertas-kertas bergambar padi dan kentang saling berkesinambungan. Berpuncak di area pemungutan suara yang mewujud menjadi bendera dan spanduk besar, ditegakkan bersisihan, seakan-akan perseteruan dua kubu itu telah dibahasakan lebih awal lewat barisan penanda. Dengan jumlah pemilih yang tak cukup banyak, aku yakin prosesi pencoblosan kepala desa kali ini takkan memakan waktu lama. Ketika gerombolan kami memasuki gelanggang, bisik-bisik warga beradu tepuk tangan menyambut kami. Tepukan itu jelas berasal dari orang-orang pendukung bapak. Ada senyum yang nampak diupayakan susah payah oleh ibu di atas wajah pucatnya. Aku tak berani lama memandang sekeliling, hanya mampu kupandangi pergerakan langkah kakiku sendiri. Namun dari ekor mata,
aku mampu melihat barisan pendukung kubu padi mengenakan kostum bertani. Banyak di antara mereka yang menenteng cangkul dan sabit sebagai penguat simbolisasi dukungan untuk junjungan mereka. Aku yang masih belum cukup umur hanya bisa menyaksikan ibu dan Mas Topan mencoblos bergantian. Ibu masuk lebih dulu, disusul kemudian Mas Topan. Dugaanku, Bapak sudah lebih dulu mencoblos dengan beberapa orang yang sempat mengawalnya. Entah sedang di mana Bapak sekarang. Usai Mas Topan keluar bilik, Pak Jasuni muncul begitu saja, lalu menyeretku untuk bergabung dengan yang lain. Di sebelah ruangan tamu kediaman Mbah Manten yang posisinya tak jauh dari balai desa, berjajarlah para pendukung Bapak, menyelip di antara mereka. Bapak tengah duduk termenung. Rupanya sejak tadi beliau di sini. Dari kekeruhan air mukanya, agaknya kengerian peristiwa semalam masih cukup membekas. Di sebuah kursi pojok yang terlindung, aku bergeming menyembunyikan diri. Alhamdulillah, proses pencoblosan sudah kita jalankan. Tidak ada aral melintang suatu apapun. Mbah Manten, sesepuh desa yang 2 tahun lalu menjabat, membuka suara selaku tuan rumah. Saat ini, proses pencoblosan warga masih dilangsungkan sampai pukul 12 siang nanti. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Pak Rantau dan ajudannya akan masuk lewat timur balai desa, ucap Pak Salim, adik Mbah Manten. Saat ini mereka sedang menuju ke lapangan untuk melakukan pencoblosan. Sirap Nawa Baskara, celetuk orang pintar di sebelah Pak Jasuni. Mereka harus mencoblos tepat saat matahari menunjukkan pukul 9. Itu jadi sebuah kesalahan fatal karena kita sudah menangkalnya dengan datang mencoblos di pukul 8. Orang-orang nampak mengangguk-ngangguk. Di sini, di sudut persembunyianku, aku seorang yang menggeleng-geleng. Benar-benar tahayul yang menggelikan. Syirik, hina sekali. Sebuah hal yang besar yang sempat terlewatkan dari pengamatanku saat kali pertama masuk ke lapangan depan balai desa, kini seolah muncul begitu saja di dekat bilik perhitungan suara. Panggung setinggi 1 meter itu berdiri tegak, beralaskan karpet hijau dengan riasan taman buatan dan beratapkan lembar-lembar seng bergelombang. 2 kursi besar bak singgasana raja dijajarkan di atasnya. Sedang pada jarak keduanya, berdirilah meja kecil yang entah terlihat seperti pembatas atau justru penyambung. Di sanalah Bapak dan Pak Rantau ditahtakan dengan gagah. Setidaknya mungkin itulah yang dilihat oleh para pendukungnya. Bagiku, Bapak terlihat sedikit menggelikan dengan peci dan jas birunya. Penampakan yang baru kali ini kusaksikan. Di sebelahnya, Pak Rantau yang sudah tak lagi muda mengenakan pakaian safari. Peci hitam di puncak kepalanya menutup klimis rambut panjang beruban yang menjadi ciri khasnya. Janggut dan kumisnya disisir rapi. Berbanding dengan sosok Bapak yang nampak layu, Pak Rantau benar-benar dibanjiri karisma. Aku berani jamin, seluruh warga desa Kumitir hadir di sini. Lapangan yang biasanya nampak luas itu kini penuh sesak. Para petugas panitia pemilihan kepala desa nampak sibuk membenahi banyak hal diselingi dengingan speaker yang beriak memekakan. Di luar pagar bambu pembatas tinggi dada, kubu pendukung padi dan kentang nampak kentara sekali perbedaannya. Singkat cerita, penghitungan suara hampir saja dimulai. Di sisi kiri kerumunan, para pendukung Pak Rantau lengkap menenteng aksesoris peralatan bertani. Sedang di sisi kanan keramaian, para pendukung Bapak berdiri berdesakan dengan wajah cemas, berharap junjungannya yang baru pertama kali masuk ke kancah perpolitikan kampung itu menang. Mereka saling bercampur, tua muda, lelaki wanita, bahkan terlihat pula pedagang mainan dan makanan yang hadir menjajakan dagangan di batas keramaian. Aku duduk bersebelahan dengan Mas Topan, sedang ibu merapat bersama istri-istri para pendukung Bapak tak jauh dari kami. Di seberang kami, Pak Sanat sekeluarga duduk memandangi kami dengan culas. Tak kulihat laras di sana. Sejak berusaha ku jauhi,
ia tak lagi terlihat batang hidungnya di radius pengamatanku. Dengingan speaker nyaring terdengar. Seorang petugas penyelenggara pemilihan lurah bersuara mengantisipasi kegaduhan. "Selamat siang, salam sejahtera para warga desa Kumitir sekalian. Bahwasanya sesi pencoblosan telah selesai. Kita laksanakan bersama-sama tanpa halangan suatu apapun. Sekarang kita akan memasuki sesi penghitungan suara. Mohon untuk para saksi diharapkan meneriakkan kata sah dengan tegas jika petugas mengangkat kertas suara sah, dan meneriakkan kata tidak sah jika petugas mengangkat kertas suara yang tidak tercoblos dengan baik. Mohon kerjasama para warga dan pendukung sekalian untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di area penghitungan suara ini. Setuju? Setuju!" Penghitungan pun dimulai. Satu demi satu surat suara tercoblos diangkat. Riuh suara para pendukung menggelegar seiring para petugas pemilihan menorehkan turus demi turus di papan tulis dengan sebatang kapur. Di atas singgasana, Pak Rantau begitu bangga melihat perolehan suaranya yang nampak mendahului. Di seberangnya, Bapak terlihat koyu. Tatapan matanya kosong. Bergerak kanan kiri tak jelas. Sejurus dengan terengahnya napas yang keluar dari mulutnya. Pancaran aura serupa entah mengapa tergambar juga di wajah ibu. Sedang di sebelahku, keringat dingin membanjiri wajah Mas Topan. Konfigurasi itu mengisyaratkan ketidakwajaran. Menit demi menit berlalu. Suara Pak Rantau jauh meninggalkan perolehan suara kubu Bapak. Tiap kali teriakan "Padi, sah!" bergemuruh, Pak Rantau segera menyahutnya dengan senyum angkuh, menoleh ke arah Bapak. Peristiwa itu disaksikan oleh Pak Jasuni dan yang lain dengan penuh kedongkolan. Sedang di luar gelanggang, para pendukung kubu Padi bergembira ria, mengangkat cangkul dan sabitnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak? Kemenangan jagoan mereka sudah jelas terlihat, dan ironisnya, aku pun merasakan kebahagiaan itu. Aku ingin Bapak kalah. Terik siang mulai berangsur menjadi jingga senja. Angin persawahan menyusup dari celah bangunan balai desa, menghembuskan kebekuan suasana. Terus perolehan suara Bapak tertinggal begitu jauh, teramat jauh. Jelas sudah Pak Rantau pemenangnya. Tiba-tiba, ketika tumpukan lembar kertas suara di atas meja panitia menipis, sebuah keanehan terjadi. Di atas singgasana itu, terlihat darah merah mengalir dari lubang hidung Pak Rantau kala ia menolehkan wajahnya dengan penuh keangkuhan. Bapak rupanya lebih dulu menyadari hal itu, namun ia seolah tak berani memberitahukannya. Begitu sadar, Pak Rantau sontak berdiri seraya menyeka aliran darah yang mengucur di atas kumisnya. Keriuhan tiba-tiba melengang, kesunyian mengepung. Puluhan pasang mata kini memelototi sosok calon lurah dari kubu Padi itu. Di saat kami semua lupa menahan napas, mulut lelaki tua itu menyemburkan darah merah ke arah panitia. Wah! Aku memekik tertahan. Kesunyian kini bak disengat petir. Pak Rantau kehilangan keseimbangan, lalu terpelanting ke belakang, ambruk, menghempas singgasananya sendiri hingga patah berserakan. Keriuhan mendadak pecah. Di tengah rusuhnya suasana itu, Pak Sanad berlari menyongsong raga mertuanya yang tergeletak begitu saja di samping Bapak. "Bah, Abah kenapa, Bah?" Di sebelahnya, Bapak berdiri mematung kebingungan. Dari tempatku berdiri, kulihat Pak Sanad mengambil sesuatu dari mulut Pak Rantau. Sesuatu yang kecil dan hitam, bersimbah lendir bercampur darah. Begitu mataku berhasil menangkapnya, jantungku berdegup kencang. Itu adalah bulu ayam. Guna-guna. Suara Pak Sanad gemetaran seraya mengangkat bulu ayam basah itu. Ia kini menunjuk Bapak yang berdiri bagai orang linglung. "Kalian main guna-guna. Ini bulu ayam peliharaanmu bukan, Pak Hakim? Jawab!" Keramaian langsung pecah. "Licik. Bunuh tukang ayam itu. Bajingan. Bunuh!" Tubuhku bergetar hebat.
Sisi gelanggang kini dipenuhi pakaian dan hujatan. Orang-orang mulai dorong-dorongan. Sabit dan cangkul mereka kini terangkat. Tepat di saat panitia pemilihan hendak menenangkan, kerusuhan menjelma. Para pendukung dua kubu saling bacok. Beberapa orang yang membawa parang dan sabit kini merangsek maju ke arah panggung singgasana. Aku sontak mundur ke belakang, membaur dengan para pendukung Bapak. Namun tubuhku segera terombang-ambing ke depan panggung oleh kericuhan. Aku menyaksikan orang-orang dengan beringas membabat tubuh Bapak dengan sabit. Tubuh kecilku terabaikan dari perhatian mereka. Dari sisi kanan, Mas Topan beringisut naik ke arah punggung membela Bapak. Namun segera terjengkang ke arah lain dan disambut oleh keroyokan lain. "Bunuh keluarga hakim! Bunuh!" Teriakan-teriakan itu menyatu dan bercampur, mengekakkan telingaku yang kian mendenging oleh kepanikan. Tangisanku pecah tanpa suara. Takut, aku takut sekali. Aku bergegas mencari ibu, namun terhalang oleh pergumulan tubuh-tubuh yang terisi amarah itu. Dari ekor mata, kulihat Pak Jasuni sudah bersimbah darah di babat sabit dan golok. Tangisan, teriakan, makian, amukan semua melebur menjadi satu. Lalu ketika jarakku dengan panggung cukup dekat, aku menyaksikan kengerian itu. Tubuh Bapak terlentang di tepi panggung bermandi darah. Wajahnya menengadah. Matanya yang kosong berhasil menemukanku. Ia menangis. Ada secuil penyesalan dan ketakutan yang teramat sangat tergambar di sana. Dikala mulutku hendak memanggil namanya, leher Bapak tertebas oleh tajamnya bilah cangkul. Kepalanya copot dan menggelinding bersamaan dengan menyemburnya darah segar dari pangkalnya, lalu tersepak oleh keramaian dan mendarat di kakiku. Wajah Bapak kini menghadapku. Mulutnya menganga lebar, sebelah matanya keluar sedang sisanya berwarna putih. Terbalik ke arah lain, napasku hilang seketika. Laju waktu pun terhenti. Suara-suara pun lenyap. Pandanganku kini mengabur, bias oleh kumpulan air mata di ujung pelupuk. Pemandangan di sekitarku nyaris penuhnya merah. Sekali waktu cipratan darah hangat membanjir ke kulit wajahku. Semuanya nampak bergerak dalam adegan lambat. Dengingan di telingaku bercampur dengan degupan jantung yang menggema. Aku bingung, aku takut. Di puncak pergumulan emosi itu, lengan kananku ditarik. Kini tubuhku terseret oleh kekuatan yang begitu besar. Sebelum kesadaranku kembali, tubuhku terselimuti oleh kain sarung beraroma minyak angin. Lalu tatapanku terarah ke panggung. Dari celah keramaian itu, aku melihatnya dengan jelas. Sebuah kejadian yang mengguncang nalarku. Pak Sanad tengah memangku tubuh Pak Rantau sambil tersenyum ke arah gelanggang menyaksikan kerusuhan. Tangan kirinya terlihat menjepit lubang hidung mertuanya. Tubuh Pak Rantau kejang-kejang tak berdaya. Sedetik sebelum kain sarung itu menyeretku lebih jauh, Pak Sanad memelintir leher mertuanya dengan kejam. Tubuh calon lurah 2 periode itu diam, tak bergerak. Lalu kesadaranku lenyap ditelan kegelapan. Gendang telingaku bergetar manakala suara kentongan itu terdengar. Menyusul kemudian gemuruh beduk ditabuh bertalu-talu. Tak lama setelahnya azan berkumandang dengan syahdu. Dan segera aku kenali suara Zaini, temanku mengaji. Pandanganku menajam, namun tak juga kujumpai secercah cahaya di bilik bau apak ini. Tubuhku yang bau amis lunglai tak berdaya. Begitu kekuatanku terhimpun dan berhasil mendudukkanku, kesadaranku menjelma. Aku tengah berada di gudang musola. Di sekelilingku, tumpukan kitab Al-Quran usang dibiarkan termakan usia. Di bawahku, tikar pandan tergelar menjadi alas. Sarung kotak-kotak beraroma sitrun dan minyak wangi ini adalah milik Bahdullah. Ternyata beliaulah yang menyeretku kemari. Bahdullah telah menyelamatkanku.
Segala yang telah kusaksikan kini mengemuka dalam layar ingatan. Sebentar lagi, semua ini akan tersimpan menjadi kenangan buruk. Banjir darah di atas singgasana lurah. Potongan-potongan adegan itu mulai terjahit di kepalaku. Pak Rantau memuntahkan darah, Pak Sanad datang menolong, Mas Topan dikeroyok, dan Bapak dicangkul. Dadaku sesak, tangisku kembali pecah, bahkan sebelum kumandang azan yang dilantunkan oleh Zaini itu tuntas. Aku terus mematung. Dalam ketiadaan cahaya ini, aku kehilangan naluri tentang waktu. Begitu kuhitung jumlah suara takbir dan bacaan sholat di luar sana, aku segera mendapat jawaban bahwa saat ini sudah dikepung malam di waktu Isya. Kesunyian menjelma usai zikir lepas sembahyang. Di ujung kesunyian itulah Bahdullah masuk ke dalam gudang membawa senter besarnya. Assalamualaikum. Tangisanku pecah menjawab salam itu dengan terbata. Waalaikumsalam. Aku segera ambruk dalam pelukan guru mengajiku. Yang terpenting kamu selamat yuk. Bahdullah menyodorkan sepiring kue cucur dingin. Aku tak menyentuhnya. Secangkir teh hangat yang kugenggam dengan kedua tangan sudah cukup menjaga kewarasanku. Apa ibu saya selamat, Mbah? Tanyaku dalam tatapan kosong. Kami duduk berhadapan di dalam gudang itu, berteman api kecil lilin yang menari-nari. Bahdullah menggeleng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah kehilangan daya untuk menangis. Jiwaku lenyap entah di mana. Untuk sementara, kamu aman di sini. Para pendukung Pak Rantau masih panas dan berusaha mencarimu. Polisi masih berjaga-jaga. Tapi aku tidak bisa yakin jumlah mereka bisa mengatasi kekacauan ini semua. Jelas Bahdullah dengan nada lirih. Suara jangkrik mengisi kesunyian. Sejak tadi hati dan pikiranku dipenuhi banyak hal. Namun peristiwa terakhir yang kusaksikan sebelum sarung Bahdullah akhirnya menyembunyikanku kini kembali mengemuka. Pak Sanad pelakunya, ucapku singkat. Bahdullah terperanjat. Pak Sanad, maksud kamu apa yuk? Sedikit tak yakin, aku memberanikan diri menyampaikan apa yang kulihat. Bahdullah nampak ragu, lalu disusul dengan berpikir keras. Kalau berdasar ucapanmu, mengapa Pak Sanad harus mengguna-guna Kiai Rantau? Rasanya mustahil. Kiai Rantau itu ayah mertuanya sendiri. Pak Sanad bahkan yang selama ini rajin mengkampanyekan beliau. Tapi apa yang saya saksikan itu benar adanya, Mbah. Sangkalku membela diri. Lagi pula, Bapak dan yang lain tidak akan sampai tega berbuat demikian. Selama ini kubu Bapak hanya terus-terusan membela diri. Guru ngajiku yang sepuh kembali berpikir dan mengelus-ngelus jenggotnya. Usai jeda hening yang cukup lama, beliau berkata, jika seorang lurah atau calon lurah lengser karena suatu perkara, maka secara hukum carik setempat akan naik tahta menjadi penggantinya. Aku terperangah. Pak Sanad adalah carik di kantor balai desa, sekretaris yang selalu mendampingi bapak mertuanya. Mungkinkah dia mengguna-guna mertuanya sendiri untuk menggantikan kedudukannya? Tapi sebaiknya kita tidak terburu-buru berprasangka yuk, sambung Bahdullah. Tapi apakah kita juga mau diam saja dengan adanya wawasan ini, Mbah? Telunjuk Bahdullah mengisyaratkanku untuk terdiam. Aku meringkuk membekap mulut. Yang terpenting sekali lagi, ucap Bahdullah lirih, kamu masih selamat yuk. Tetaplah berada di sini sampai situasi aman. Nanti aku dan Mbah Nyai akan bawakan makanan buat kamu setiap waktu sembahyang. Sementara ini, cucurnya dihabiskan dulu. Bahdullah buru-buru beranjak pergi. Sebelum sosoknya menghilang, ia menoleh ke arahku seraya memperingatkan, jangan berpikir dan berbuat macam-macam dulu.
Hari-hari berikutnya aku habiskan di dalam kegelapan gudang apak. Tubuhku kosong bak biji mangga yang dikeruk isinya, tergantikan oleh gemuruh emosi yang tercampur antara amarah, sesal, kesal, benci, dan sedih. Ibu, bapak, dan Mas Topan telah tiada, mati dengan cara yang menyedihkan. Hampir setiap hari ku dengar derap-derap langkah para penduduk yang berseliweran mencariku. Di sela-selanya ku dengar sepotong demi sepotong kejadian di luar gudang lewat obrolan orang-orang yang kebetulan lewat di sekitar gudang musola. Tiap pekat malam menjelang, aku memanjat celah lubang gudang selebar 3 kilan, serupa ventilasi untuk sekedar keluar buang hajat di kali kecil di belakang kebun. Lalu kembali ke persembunyianku tanpa ketahuan. Aku sudah lupa waktu, lupa hari, dan sarapan pemberian Bahdullah hanya kusantap separuh dan kutuntaskan sisanya di waktu malam. Aku tidak lapar. Dengan kebaikannya, Bahdullah terus-menerus memberikan perhatian dan informasi terkini di luar gudang. Dari penuturannya, Pak Jasuni dan yang lain dikabarkan tewas terbacok dan tercangkul. Sedang sebagian yang hidup masih dirawat di rumah sakit. Rumahku sudah hangus menjadi arang, dibakar oleh para pendukung Pak Ranto yang tak mengetahui kenyataan yang terjadi. Sejauh yang dikabarkan, korban jiwa yang meregang nyawa telah mencapai 24 orang dari kedua kubu, termasuk bapak, ibu, dan Mas Topan. Kondisi terbaru sesuai yang kuperkirakan, Pak Sanad sementara dinaikkan menjadi kepala desa dadakan. Lebih dari itu, ia pun mewarisi hampir seluruh harta warisan Pak Rantau. Bajingan, iblis. Dikala marahku mulai memuncak, aku terkaget mendengar ketukan di pintu bilik gudang sempit itu. Tiba-tiba kulihat bayangan Bahdullah masuk bersama seseorang. Badanku segera bersikap siaga. Betapa kagetnya aku melihat Bahdullah berdiri bersama seseorang yang sama sekali tak pernah muncul dalam dugaanku. Laras, ngapain kamu di sini? Aku memasang kuda-kuda bertahan. Laras kini bersimpuh, disusul suara Bahdullah bernada bijak. Laras mau punya kabar yang harus kamu dengar. Biar dia yang menyampaikannya sendiri, yuk. Tak lama kemudian Bahdullah berlalu, meninggalkan kami berdua dengan pintu gudang yang dibiarkan terbuka. Baik, aku mau menyampaikan banyak hal, ucapnya lirih. Bapakmu pelakunya, Ras. Bapakmu yang membunuh keluargaku, mengguna-guna seluruh keluargaku sampai mati dengan kondisi seperti ini. Laras mengangguk-angguk dengan air muka sedih. Aku tahu, Bay, itu benar. Aku gak akan menyangkal dan aku kesini untuk memberitahu kamu lebih banyak lagi hal tentang bapakku. Kebingunganku melandaku, lalu kecurigaan datang menyusulnya. Apa buktinya kalau kamu benar-benar sekedar ingin memberitahu sesuatu? Bagaimana kalau kamu kesini kalau disuruh sama bapakmu untuk bunuh aku, hah? Astagfirullah, enggak, Bay. Enggak akan, demi Allah. Aku ada di pihak kamu, Bay. Lillahi ta'ala, sumpah. Wajah Laras mengiba penuh kesedihan. Air matanya perlahan mengalir. Aku masih belum bisa percaya. Bisa jadi itu air mata buaya. Ia berkata, kamu ingatkan, Bay, waktu aku pertama kali memperingatkan kamu supaya membujuk bapakmu supaya mundur dari kontes pemilihan lurah. Itu karena aku khawatir sama kamu dan keluargamu. Simbah dan bapakku itu sangat klinik. Dan sekarang kita sama-sama tahu kalau bapakku itu emang setan, Bay. Dia tega mengguna-guna Simbah. Mengguna-guna? Bapakmu itu memelintir leher Simbahmu, Ras. Pak Rantau itu masih hidup waktu terkena guna-guna di atas panggung. Lalu bapakmu itu yang mengakhiri hidupnya. Laras membekap mulutnya, memandangiku dengan mata melebar. Ia kini terduduk lunglai. Aku kira Simbah mati oleh ajian Nyai Genggong. Ternyata Nyai Genggong? Ya, nama mistis itu kini mengemuka dalam ingatanku.
sosok nenek tua berkepala terbalik yang muncul saat Mas Topan kesurupan. Laras dan aku kini beradu pandang. Kami telah saling bertukar informasi penting. "Mau kamu apa sekarang, Ras?" tanyaku tajam. Aku sudah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Laras menatapku tajam, lalu berkata mendesis menyerupai bisikan. "Aku tahu cara membunuh bapakku." Jantungku berdegup. Sebelum aku meminta penjelasan, Laras kembali melanjutkan ucapannya. "Bapakku itu kebal oleh perlindungan ilmu hitamnya, tapi aku tahu cara membuatnya mati oleh pantangannya sendiri." Ada sedikit rasa takut kala Laras mendesiskan ucapan itu. "Kenapa kamu memberitahukan ini kepadaku, Ras?" Suasana hening. "Sebab aku adalah tumbalnya, Bay." Suara Laras bergetar. Lalu ia mulai menangis. "Salah satu syarat ilmu hitamnya adalah bapak harus memperkosa anaknya sendiri. Aku sudah disetubui bapakku sejak usiaku 6 tahun. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, lolongan anjing hutan menyayat hening malam. Sudah hari ke-7 sejak peristiwa itu. Angin malam bertiup sepoi, menggerakkan dedaunan pohon kering, bergesek kemerisik sejurus dengan gaduhnya bebunyian jangkrik. Aku melangkah pelan menyusur kebun jagung. Hati-hati sekali kubawa langkahku. Satu-satunya sumber penerang hanyalah berasal dari atas sana, dari bulat sempurna bulan di angkasa, purnama jingga. Tanpa alas kaki, aku tiba di tepi kali besar. Pantulan langit malam bergoyang pada permukaannya. Aku mulai celingukan, memastikan tiada satupun sosok manusia selain diriku seorang. Aman, aku sendirian. Di sebuah bongkahan batu besar aku duduk bersembunyi. Lalu dalam kelenggangan itu, pikiranku kembali terpicu, terlempar pada sisa obrolanku dengan Laras di bilik apak gudang musola. Mbah Dullah sudah berada di sampingnya, menenangkan tubuh anak gadis yang nyatanya tak lagi perawan itu. Disetubuhi oleh bapaknya sejak ia bahkan masih belum bisa membedakan sandal kanan dan sandal kiri. Mengerikan. Sungguh ayah yang biadab. Kita akan selesaikan ini bersama-sama, Ras. Aku berusaha keras menenangkannya. Usai mendapat dukunganku secara lisan, tangis Laras mereda. Ia lantas berkata, "Ada 3 pantangan bapak. Matanya tidak boleh terkena air rendaman kapulaga, tidak boleh keluar saat purnama, dan tidak boleh menyeberangi kali Sepajero di tepi desa dengan telanjang kaki. Jika larangan itu terlanggar berurutan, ajian Nyai Genggong akan keluar dari tubuhnya, dan dia akan kehilangan kekuatan." Mbah Dullah menggeleng-geleng lembut. "Astagfirullah. Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanyaku polos. "Syarat dan pandangan itu diucapkan oleh dukun panutan bapak. Aku berada di sana waktu kalimat itu diucapkan. Ingat, aku adalah tumbal, Bay. Aku selalu dibawa serta tiap bapak menguatkan lagi isi ajiannya." Laras menjawab dengan mantap walau tersiap oleh sisa isakan. Ia lantas mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Dalam keremangan cahaya lilin di dalam gudang, aku melihat sebuah ikat pinggang kulit berwarna coklat. Pada permukaannya terdapat banyak ukiran raja bertuliskan aksara Jawa. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu, Ras? Mbah Dullah terheran-heran menyaksikan benda itu. Aku bergidik memandangi benda yang mengeluarkan wangi kemenyan itu. Ini ikat pinggang yang selalu melindungi bapak dari ilmu kebal. Jika benda ini dimusnahkan, habis sudah nasib bapakku. Kini, selang 2 hari sejak malam pertemuan itu, setelah berulang kali melakukan pemantapan rencana, aku terpekur di balik batu kali besar. Membentang di hadapanku permukaan sungai Sepajero yang sekali waktu beriak kala angin malam menyentuhnya. Aku mengeluarkan ikat pinggang mistik itu dari balik sarung. Tak terbayangkan betapa paniknya Pak Sanat mengetahui salah satu benteng ajiannya raib. Apalagi sampai tahu jika sebentar lagi aku yang akan memusnahkannya.
Aku kembali memutar rencana yang telah disusun oleh kami bertiga, aku, Laras, dan Bahdullah. Malam ini, di malam purnama ini, Pak Sanad akan menidurkan seisi rumah agar bisa meniduri anak gadisnya demi membayar syarat akan tahta lurah yang baru diraihnya. Pada kesempatan itu Laras akan menyembur muka bapaknya dengan air rendaman kapulaga. Air itu akan membuat matanya panas, sebab kunci ilmu kebalnya kini berada di tanganku. Laras akan berlari menggiring bapaknya keluar setelah Bahdullah membuang seluruh alas kaki di rumah Pak Sanad. Begitu mereka pergi, Bahdullah akan merangsek maju ke dalam rumah dan mencari bukti-bukti penggunaan ilmu hitam Bapak Laras yang biadab itu. Jika benar hitunganku, maka Laras akan muncul bersama bapaknya di sini, di tepi sungai ini. Bay, bakar bay. Aku terperanjat, suara Laras samar terdengar di kejauhan, terbawa angin malam yang sepi. Sontak aku berdiri berlari telanjang kaki menuju tengah sungai besar Sepajero. Jantungku kini bertalu-talu, deru nafasku mulai memburu. Dalam kegelapan itu, ku angkat kedua tanganku tinggi-tinggi. Ikat pinggang berbahan kulit itu melilit di tangan kiriku. Sedang di tangan yang lain tergenggam pematik api usang milik Bahdullah. Lalu langkahku terlunta, melawan arus sungai dari sisi kiri yang santun di tepian dan ganas di bagian tengahnya. Bermodalkan intuisi semata, kakiku menjejak-jejak dasar sungai yang dilandasi batu kali tak beraturan. Dapat kurasakan sekali waktu kulit kakiku robek oleh material tajam di dasar sana. Tapi rasa sakit itu lenyap begitu saja oleh rasa takut dan kepanikan. Nafasku nyaris mencapai ujungnya. Separuh lebih tubuhku telah terendam. Suara Laras kembali terdengar samar di antara gemercik arus air, bersahutan dengan suara geram seorang laki-laki yang kupastikan adalah Pak Sanad. Bay, tolong, nyalakan bay. Bangsat Koras, berhenti, kata bapak. Aku cekatan menyalakan pematik tua itu dan dengan segera membakar sabuk kulit yang melilit di tangan kiriku. Api segera menyala. Panasnya api sontak membakar kulitku, menjalar begitu cepat ke sekujur badan dipicu air rendaman kemenyan pada lilitan sabuk itu, mengeluarkan aroma tak karuan. Aku mengerang kesakitan. Darahku sangat penting untuk menuntaskan ritual ini. Titik api di pucuk tangan kiriku menandai keberadaanku. Aku membalikan badan semampunya dan segera menjumpai Laras telanjang bulat menuju ke arahku, menuju ke kali. Kecipak air dan suara-suara panik Laras saling bersahutan. Didorong oleh emosi, bayangan gelap Pak Sanad mengekori laju lari anak gadisnya dan kini turut berkecipak menuju ke tengah sungai. Rasa sakit yang luar biasa menguar dari puncak tangan kiriku yang terangkat tinggi. Keringatku bercucuran, namun mataku tetap lekat memandang ke depan, ke arah Laras yang menangis ketakutan mendekatiku membelah sungai. Dengan api yang menyala di tanganku sebagai sumber satu-satunya, aku dapat menyaksikan kengerian pada sosok lelaki yang mengejar Laras. Wajah Pak Sanad nyaris tak ku kenali. Sekujur permukaan kulitnya berwarna merah, penuh jerawat bernanah. Kedua matanya memerah, sedang mulutnya menyalak beringas. Ia lalu terhenti di tengah pengejaran saat menyadari separuh tubuhnya telah tenggelam. Saat wajahnya kembali menengadah, Pak Sanad membelalak. Di hadapannya, terpisah sekitar 3 depa, Laras bersembunyi di balik badanku. Mataku nyala melototi sosok lelaki biadab itu. Gigiku gemeretak. Hasil paduan menahan rasa sakit terbakar lilitan ikat pinggang kulit dan menahan dendam yang seminggu lebih kupendam. Bayu, ia membisikkan namaku antara heran dan kaget. Aku menggeleng. Saya malaikat maut. Begitu ucapanku terlontar, muncul satu bayangan lagi di belakang Pak Sanad. Sosok renta itu muncul begitu saja dari balik aliran sungai. Tubuhnya igenggong, memanjang bak karet yang melar dibakar, meninggi melebihi sosok Pak Sanad. Wajah keriputnya menyeringai, memperlihatkan barisan gigi hitam dan mata berlubang yang mengalirkan darah segar. Lalu, tanpa disadari oleh Pak Sanad,
Kedua tangan nenek itu meraih ujung kepala dan pangkal dagunya. Dalam satu gerakan cepat, kepala Pak Sanad terpelintir ke arah belakang. Krak! Aku dan Laras terkesiap. Dalam kesunyian itu, tubuh Pak Sanad ambruk ke permukaan air dan dengan segera terbawa arusnya. Aku dan Laras berusaha keras menahan pijakan agar tak terseret aliran sungai yang begitu deras di bawah kaki. Lalu sosok Nyai Genggong mendekat. Tubuhnya yang panjang bergerak pelan menuju kami. Tangan dingin Laras mencengkeram lenganku. Makin keras seiring mendekatnya iblis serentak itu. Begitu jaraknya hampir 1 meter, suaraku bergetar terlontar. Pulanglah ke neraka! Sigap ku benamkan lengan kiriku ke dalam air. Api segera padam. Sejurus dengan menghilangnya sosok Nyai Genggong yang kini menjelma menjadi teriakan serak membahana memecah keheningan malam purnama. Rasa perih yang luar biasa menghujam di genggamanku. Desiran darah kini seolah kembali mengalir, menghangatkan tubuhku yang sejak tadi dihujani miliaran emosi. Secara perlahan, aku dan Laras kembali ke tepi sungai. Di sana, di bawah siraman cahaya purnama, jasad Pak Sanad mengambang terbawa arus pelan menuju kegelapan. Kain sarung basah pemberian Badullah yang melingkar di tubuhku segera kuberikan pada teman karibku. Tak ada kata yang tercipta. Kami berdua meninggalkan tempat kejadian yang takkan terlupakan dalam hidupku. Desir angin subuh menerpa wajahku saat mobil bak terbuka yang kutumbangi bersama Laras melewati batas kecamatan. Sudah sejam lebih kami berkendara, menumpang truk pembawa sayur milik keponakan Badullah. Usai peristiwa tengah malam purnama tadi, aku dan Laras segera berkumpul di gudang musola, berkemas barang dibantu oleh Mbah Nyai, istri Badullah. Ujung tangan kiriku tergenggam menyatu, matang, terpanggang, yang kini menyerupai gumpalan bola daging. Bau amis menguar dari sana, tapi semua itu tak terasa sakit oleh sebab menjalarnya kelegaan di dalam dadaku. Aku melirik ke arah Laras. Ia mengangguk. Ada sebuah kesepakatan yang terbentuk. Masih 2 jam lagi sampai lokasi tujuan. Aku dan Laras akan bersembunyi di kediaman keponakan Badullah sampai masa tenang tiba. Entah sampai kapan. Masa di mana cerita banjir darah di atas singgasana lurah akan menguak misteri terbesar di dalamnya. Masa di mana mereka semua akan mengenalku, mengingat namaku selamanya. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat autor Swita Kartika. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan makasih ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Dan yang belum mampir, bisa ya mampir. Itu ada di layar akhir, nanti disentuh saja. Nanti akan langsung menuju ke channel Cadangan Mimin. Atau nanti ada di deskripsi ya, linknya sudah ada, tinggal disentuh saja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.